Ya, hari ini saya bersama dengan seseorang, ya seseorang yang akan menjelaskan mungkin dari segi bagaimana sih industri pendingin sekarang yang sedang berjalan dan sedang hype di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Dan juga kita akan bercerita banyak tentang generasi muda dan juga tentunya industri VR Chain ini. Bapak boleh dibantu perkenalkan nama dan juga dari mana perusahaannya ketika mengikuti pameran ini. Oke, thank you. Nama saya Bobby, saya dari Daxtro, Ice Machine Indonesia, dan kita merupakan salah satu produsen mesin es asal Indonesia yang berkembang di Cina. Boleh diceritakan Bapak ini perusahaan bergerak di bidang apa dan diceritakan juga apakah original Indonesia atau seperti apa? Iya, jadi kita ini asal muasalnya dari Indonesia. Ya, kita berbisnis dari tahun 2016 sampai 10 tahun. Kita masuk di bidang industri pendinginan, kita sadar, kita tahu bahwa kita perlu sebuah reformasi, transformasi pada bidang pendingin nih. Bagaimana kita melihat mesin-mesin yang jauh lebih modern dibanding yang hari ini kita punya. Oleh karena itu, Daxtro pergi nih langsung ke tempat asal muasalnya, yaitu banyak hari ini yang kita impor dari Cina. Kita langsung ke sana, kita bikin R&D, kita bikin pabrik di sana. Tujuannya adalah bagaimana menghasilkan mesin es yang jauh lebih baik ya dibandingin yang hari ini kita bisa lihat. Oke, berarti Daxtro boleh langsung diceritakan inovasi-inovasi apa nih yang dimiliki oleh Daxtro? Nah, hari ini kami tuh masih ada paten pending, jadi ya sebagian kita belum bisa cerita, tapi dalam tahun ini kami menjanjikan kita akan melaunching mesin es yang belum pernah dilihat oleh dunia. Boleh dikasih spoiler mungkin? Ya, hari ini sedikit spoiler, kira-kira mesin apakah yang akan kita tunggu ini? Ya, hari ini nih Mbak, kalau kita bicara tentang dunia pendingin, kebanyakan kita itu selalu tiap hari berkebutuhan minum sesuatu yang dingin. Betul. Dari mulai es kopi, es teh, apalagi ya. Dan semuanya itu minuman-minuman yang dingin. Oke. Tapi masalahnya adalah kita tidak selalu bicara tentang es, tapi bicaranya saya mau minum kopi merek A, saya mau minum es jeruk merek B gitu ya. Tapi kita nggak pernah bicara loh kita tuh minum es merek apa, itu nggak sih? Wah, menarik. Jadi ya dibalik daripada minuman-minuman segar itu selalu ada es. Oh, jadi berarti ada harapan ya dari Daxtro bahwa es ini juga menjadi satu, sama seperti teh dan kopi punya apa ya, identifikasinya sendiri ya. Ini es apa seperti itu kah? Ya, banyak kan orang tidak mempedulikan tentang esnya es apa ya gitu ya. Nah, maka Daxtro itu hadir dengan sebuah standar di mana kita menghasilkan es yang harus food grade nomor satu. Ya, sehingga pada saat kita konsumen makan itu dia pertama safe, aman. Safe. Nah, jadi kalau tadi ditanya kita punya apa nih yang baru yang Daxtro hasilkan, kita punya banyak sekali mesin yang kita miliki ya. Kita ada 5 mesin utama. Jadi kita punya mesin es tube yang atau disebut orang mesin es kristal yang hari ini banyak sekali minatnya. Lalu kita punya mesin es cube yang kotak. Kita punya mesin es blok, yaitu es blok itu es balok ya, yang mungkin satu bijinya 25 kilo, 50 kilo. Kebanyakan digunakan untuk perikanan. Lalu kita juga punya mesin es flake. Ya, kita punya mesin es flake juga. Dan mesin es flake ini adalah mesin yang biasa digunakan untuk perikanan juga, yang tidak merusak bagian kulit ikan. Wow. Gitu. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol, sebetulnya hari ini banyak menjadi perhatian bagi teman-teman muda di Indonesia ya, atau entrepreneur baru gitu ya, atau entrepreneur di Indonesia yang hari-hari melihat apa ya peluang bisnis es yang sedang dimasuki. Nah, hari ini yang paling ramai itu adalah peluang bisnis kristal. Wah, termasuk sangat baru ya peluang bisnis es kristal. Oke. Kemudian ada mungkin gambaran dari Daxtro misalnya seperti apa peluang bisnis ini? Misalnya dalam berapa tahun ke depan mungkin? Kita bilang bahwa semakin banyak sekali brand F&B bermunculan, tapi semuanya butuh es. Itulah kehebatannya bisnis ini. Mau mereknya apapun, esnya ada aja yang dibutuhin, ya kan? Betul. Nah, terus yang kedua, orang Indonesia ini diprediksikan akan masuk ke masa bonus demografi atau pertumbuhan manusia produktif paling banyak, yaitu pada tahun 2030. Wow. Sampai 2035. Artinya jumlah penduduk kita yang produktif akan sangat-sangat tinggi. Nah, di situ sebetulnya orang minum es akan semakin banyak. Wah, berarti sebenarnya ini adalah peluang bisnis yang sangat
menarik ya, sangat untuk menjanjikan. untuk dimulai, menjanjikan, dan Betul. ada pasar, Betul. ada juga kita istilahnya dibilang sebagai apa ya, punya potensi besar. Oke, berarti dari Daxtro mulai berkembang untuk menciptakan tadi punya 5 jenis es ya. Betul. Lebih bahkan tuh fungsinya berbeda-beda. Fungsinya berbeda-beda. Tujuannya juga berbeda-beda ya. Beda-beda. Bisa dipakai. Ada yang mau digunakan untuk minuman atau F&B ya, atau yang mau digunakan sebagai support untuk perikanan. Oke, dah berarti di pameran kali ini ada kesan tertentu nggak Pak ketika mengikuti pameran ini, dan juga bagaimana sih antusiasme dari generasi muda? Kalau saya melihat akhir-akhir ini generasi muda ini banyak datang melihat peluang bisnis ya. Oke. Mereka datang mau ke sebuah expo ingin melihat peluang bisnis itu apa gitu yang hari ini sedang in lah kira-kira di Indonesia. Iya. Dan itu menjadi sesuatu bukan hanya apa ya, banyak sekali gitu loh. Saya melihat banyak sekali dan ini sangat antusias. Wow. Nah disitulah kesempatan dengan adanya expo kita bisa bertukar informasi, kita juga bisa bertemu dengan customer baru atau calon customer di masa akan datang. Betul, betul, Iya. betul. Atau bahkan bisa menciptakan peluang bersama ya, Betul, berbuat bersama. benar sekali. Jadi Wow. antusiasnya sangat bagus karena mereka melihat ada satu peluang ya. Bisnisnya Indonesia ini sekarang entrepreneur mudanya semakin banyak. Oke. Artinya orang yang mau berupaya menjadi seorang pengusaha itu jumlahnya dibanding dulu berbeda sekali. Iya. Demografinya juga beda. Kalau dulu mungkin kepikiran habis lulus kuliah gimana ya kalau mau jadi bekerja gitu ya. Iya, Kalau sekarang benar. mereka nggak berpikir itu. Bisnis Even gitu. mau bekerja pun itu masih mau bisnis. Jadi semua everybody itu punya pemikiran yang sama, pengen berbisnis. Betul, Nah, betul. di expo itu menariknya adalah kalau kita mungkin di expo kita tuh sedang belanja ide ya. Wow. Nah, di sini tuh sebetulnya seperti supermarket idea, setiap orang datang, ada yang udah punya tujuan, ada juga belum punya tujuan, ya Masih mau mencari mencari-cari mungkin. gitu. Tapi ini sesuatu yang sangat bagus, saya lihat kita bisa mempertemukan antara kami dengan para investor baru ya, atau anak-anak muda yang pengen berbisnis, dan saya kira ini merupakan langkah yang besar. Wah. Kemauannya untuk datang, bertanya, ngobrol-ngobrol. Ada harapan nggak Pak? Mungkin yang bisa disampaikan kepada generasi muda di luar sana, dan juga yang mungkin sudah menikmati pameran tahun ini. Kalau buat generasi muda, kalau Iya. dari saya yang pertama adalah jangan takut untuk mendengarkan informasi. Karena kadang-kadang tuh datang ke sebuah pameran udah berpikir dulu, waduh nanti mahal, nggak mungkin gitu kan ya. Iya. Padahal life itu is full of a possibility. Oke. Jadi kalau apa yang mungkin banyak orang bicara impossible itu sebenarnya impossible kan? Iya. Nah itu sebenarnya hal-hal yang harusnya dipelajari lebih banyak melalui expo ini. Jadi kalau saya memberikan saran buat teman-teman muda, saya juga masih muda sih. Iya ya, iya Pak, akan Jadi tetap buat muda. semua yang datang ke expo ataupun juga belanja ide, ini merupakan tempat yang sangat bagus buat belanja ide-ide bisnis. Boleh diceritakan nggak Pak? Kira-kira mungkin siapa tahu ada sesuatu yang didapatkan dari pameran ini Iya. di Daxtro Iya, sendiri. saya sebagai exhibitor saya menemukan ya ada customer yang pengen bentuknya di custom. Oh, Iya, tapi di ice-nya custom. pengen di custom bentuknya. Itu sesuatu bentuk yang seperti apa itu? belum pernah kami buat sebelumnya loh. Oke. Benar. Dan bisa nggak ya size-nya biasanya kalau kecil gitu ya. Biasanya pada umumnya es yang digunakan untuk konsumsi itu kecil. Tapi dia pengennya yang besar. Bahkan besar banget nih. Oh, gitu ya. Waduh, ini gede banget ya gitu. Even kami nggak pernah kepikiran. Tapi ternyata ketika kami kemarin langsung kami meeting technical dengan tim di factory ya, itu mereka tim R&D kami langsung lakukan riset gitu. Bisa nggak memungkinkan nggak nih kita lakukan? Oke. Gitu. Dan itu kan ternyata pertama ya menjawab pasar. Dan this idea itu sebetulnya sangat bagus karena itu memantik ide-ide lain pasti. Wah. Ya kan? Jadi satu Benar. ide itu sebenarnya kalau dikembangkan akan jadi ide-ide lain. Dan itulah kekuatan anak muda. Betul. Mungkin kalau kita bicara dari segi pemerintah, Pak, dari Ya. sebagai perusahaan yang sudah bergerak di bidang ini sama beberapa tahun terakhir, ada apa ya dari sisi pemerintah? Bagaimana sih supportnya, termasuk kepada generasi muda? Kalau dari pengalaman dari Daxtro sendiri dan Pak Bobi. Saya kira pemerintah dengan memberikan izin yang dipermudah ya, Oke. terus juga mendorong adanya pameran-pameran semacam ini, ya juga itu saya kira sesuatu hal yang sangat baik, mendorong adanya informasi. Ya. Ya, keterbukaan informasi ini jadi sangat penting. Makanya saya berharap adanya pameran, adanya expo, adanya juga hal-hal yang baru ini terus disoundingkan ke banyak khalayak.
Dengan begitu kita bisa saling bertukar informasi. Karena yang paling dasar kan informasi. Informasi ketika ditukar kita pasti dapat ide. Ide kalau diseriusin dan dikembangkan pasti jadi bisnis atau jadi sesuatu gitu. Dan tentu butuh komitmen ya untuk merealisasikan itu ya. Gitu. Betul. Ada tantangan tersendiri nggak Pak ketika menggeluti bisnis ini? Pasti namanya bisnis itu selalu ada tantangannya. Ya. Pertama tantangan bagaimana kita menjadi pribadi yang perusahaan itu harus jadi. Saya melihat perusahaan itu sebagai manusia yang harus dirawat. Karena nggak bisa perusahaan itu hanya disuruh menghasilkan sesuatu, diminta menghasilkan sesuatu tanpa dia dirawat, nggak mungkin. Apa sih yang bentuk perawatan kita kepada perusahaan adalah perusahaan itu harus dikembangkan. Dia harus punya inovasi baru. Nah, itu salah satunya. Dengan begitu perusahaan itu menghandle tantangan perusahaan harus dengan adanya inovasi tanpa henti. Nah, itu pula yang kami lakukan di Daxtro ya, dengan melakukan inovasi-inovasi baru yang saat ini belum ada di Indonesia gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami di bidang mesin es batu ya, es kristal gitu lah sebutlah. Itu kami akan tahun ini akan melaunching sebuah mesin yang sebelumnya dunia tidak pernah lihat. Wow. Ya, saya sudah ngecek ya ke banyak tempat gitu kan. Kita yang teknologi pertama mesin es batu, es kristal itu dari dulu begini-begini aja gitu. Ya, tapi kali ini saya menjanjikan tahun ini buat sesuatu ini yang ya, dunia Pak. belum pernah lihat ya. Berarti kita bisa dapatkan informasi atau mesin tersebut di mana nih nanti Pak untuk? Yang pasti di Expo tahun depan saya bakal launching. Di Expo ya, berarti Expo Yeah. ini cukup berperan besar. Yeah, betul. Kemudian kita bisa juga mendapatkan inovasi-inovasi baru. Iya. Yeah. Oke, Bapak boleh ditutup dengan sekali lagi pesan dan pesan mungkin untuk pameran ini ke depannya, khususnya untuk kita tahun ini mengambil tagline We Are Coaching. Artinya kenapa campaign ini kita ambil, karena memang kita tidak mau bergerak sendirian gitu, bukan hanya dari pihak kita sebagai mungkin sebagai IO pameran, tapi kita juga mengajak stakeholder yang lain, contohnya dari Daxtro, kemudian juga anak muda, dari asosiasi, bahkan pemerintah sekalipun kita mau bersama-sama. Kalau dari Daxtro ada harapan tertentu nggak untuk industri We Are Coaching di Indonesia? Ya, kalau untuk penyelenggara gitu ya, dan dengan tema We Are Coaching, saya sangat setuju bahwa industri pendingin ini tidak bisa berjalan sendirian. Artinya kita membutuhkan keterhubungan dan network antara satu dengan yang lainnya, di mana kita bisa melalui acara-acara semacam ini kita bisa terhubung. Ya, kita dapat kenalan baru, kita dapat network. Karena saya sangat setuju ya pemilihan kata We Are Coaching ini, karena memang kita harus menjadi sebuah komunitas. Betul. Kita menjadi sesuatu yang terintegrasi. Betul. Cold chain itu tidak bisa berjalan sendiri karena ada bagian esnya, ada bagian pendinginnya, Betul. ada bagian cold storage-nya. Even nanti pada saat dikirim pun dia harus dalam logistik yang bentuknya diminta. Tidak bisa satu orang satu tangan bekerja untuk semuanya. Jadi kita punya bagian masing-masing, tapi bagaimana kita menjadikannya sebuah komunitas atau rantai pasok dingin yang bisa bekerja lebih jauh dan memberikan sesuatu buat bangsa kita. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bobi sudah berbagi dengan kita di podcast di seri IASM dan Indonesia Cold Chain Expo 2025. Harapannya Daxtro terus sukses, semangat untuk mesin dan juga patennya, juga inovasi menciptakan mesin-mesin terbaru dan mengajak seluruh generasi muda untuk ikut terlibat di industri pendingin di Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih.